Hai, apa kabar semua? Dan Fahmi di sini, dan hari ini kita akan membahas tentang another iPhone SE 2020. iPhone SE 2020 adalah iPhone yang akan kita bahas di video kali ini. Kenapa saya menyebutnya sebagai iPhone mini? Karena memang garis desain dan juga ukurannya ini seperti iPhone 8 yang secara size itu kecil. Tapi iPhone ini rilis di tahun 2020. Jadi nggak salah kalau ini juga disebut sebagai another iPhone mini 2020. Karena memang layarnya yang cuma 4,7 serta mempunyai garis desain yang sama persis sebagaimana dengan iPhone 8 series, ini membuat iPhone SE ini tampak kecil, mungil, dan compact untuk digunakan dengan satu tangan. Jelas ini akan memberikan kemudahan bagi kamu yang biasa mengoperasikan smartphone-nya dengan menggunakan satu tangan. Tapi kalau diingat-ingat kembali, produsen mana yang masih mengeluarkan produknya dengan layar di bawah 5 inch? Kayaknya cuma iPhone sih untuk sekarang. Walaupun 4,7 inch-nya ini memiliki panjang bodi yang sedikit lebih panjang daripada ukuran aslinya. Karena memang itu adanya dagu dan juga adanya jidat yang begitu tebal. Ini yang jadi beberapa concern untuk beberapa calon pembeli itu agak kecewa ya, karena mereka harus mengeluarkan uang kurang lebih untuk yang datang ke Indonesia itu dengan harga 7 juta tapi punya garis desain yang sama seperti iPhone keluaran tahun 2007 ke bawah. Lihat aja bagaimana adanya tombol fingerprint dan juga kamera yang cuma ada satu ini. Kayaknya ini memang iPhone yang bukan untuk semua orang. Tapi buat saya ini tetap jadi pilihan yang menarik di kelas harganya di 7 jutaan yang datang ke Indonesia dengan jalur resmi. Selanjutnya adalah tentang Touch ID. Touch ID yang tersemat pada iPhone SE 2020 jelas jadi pilihan keamanan ketika kamu ingin men-unlock iPhone-mu di kala pandemi seperti ini, di mana kita semuanya harus menggunakan masker ketika kita berada di luar ruangan ya. Dan itu jelas jadi sesuatu yang menarik. Selain itu juga, home button ini untuk sebagian fans itu dianggap sebagai bentuk rindunya mereka untuk kembali menggunakan sistem keamanan di depan layar seperti ini. Walaupun ini mengorbankan dagu dan jidat yang jadi lebih tebal. Kalau misalnya jidatnya ditipisin lagi, maka ini akan berubah lagi ya. Desainnya maka tidak akan seperti ini. Buat saya juga ini tetap jadi favorit saya. Selanjutnya adalah tentang chipset yang dibawa oleh iPhone SE 2020 ini adalah chipset A13 Bionic. Chipset yang juga digunakan pada lini iPhone 11 series ini jelas jadi pilihan yang menarik. Karena iPhone SE ini artinya akan tetap mendapatkan software update sampai 5 tahun ke depan. Kayaknya 5 tahun ke depan, saya nggak tahu ya akan kayak gimana iPhone terbarunya. Apakah akan tetap bisa seperti itu? Tapi bukan Apple namanya kalau nggak bisa konsisten. Mereka itu kan terkenal dengan selalu memberikan software update kepada para usernya, dan kurang lebih itu sampai 5 tahun. Bahkan iPhone 6s aja masih bisa menikmati iOS 14. Jadi itu menarik banget ya, iPhone SE ini akan bisa bertahan sampai beberapa tahun ke depan. Well, good job. Dengan chipset Apple 13 Bionic seperti ini, apa sih yang bisa dilakukan? Banyak ya. Salah satunya adalah penggunaan multitasking dan juga pengoperasian ketika beberapa aplikasi dijalankan secara beriringan. Itu jadi sangat seamless sekali ketika harus berpindah dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain. Itu begitu menyenangkan. Dan ini juga akan berimbas kepada bagaimana power management yang ada pada iPhone SE ini. Ketika kita melihat angkanya yang hanya 1800, itu jelas bukan jadi pilihan yang menarik. Karena 1800-an itu kelihatannya memang angka yang sangat kecil. iPhone SE 2020 punya power management yang sangat baik. Contohnya ketika saya cas pagi hari, saya selalu bisa mendapatkan di level 30% itu ketika malam hari.
Dengan SOT rata-rata ada pada 5 jam. Bahkan saya pernah mendapatkan itu hampir 7 jam. Well, good job iPhone SE yang saya kira menjadi iPhone yang mungkin akan boros dan juga akan mudah dilupakan. Tapi rupanya pada bagian ini memberikan impresi yang luar biasa kepada para pemakainya. Jadi buat saya iPhone SE untuk isu baterai karena adanya A13 Bionic ini jadi nggak begitu masalah. Tapi kembali untuk kamu user yang sangat mengandalkan sekali misalnya menggunakan iPhone SE ini untuk bermain game, jelas ini tidak rekomen. Mungkin bisa mendapatkan experience yang kamu paksakan untuk menjadi enak, bisa merasa bahwa bagus. Jadi menurut saya lebih baik kamera depan dari iPhone SE 2020. Gimana kira-kira kualitasnya? Dari tempat saya melihat di sini sih cukup luas juga ketika ini dekat, jauh. Jadi satu tangan aja saya kira cukup untuk bisa melihat lingkungan di sekitar kanan kiri gitu kan ya. Dan juga ini secara highlightnya di sini kelihatan ini cukup overexposure. Oke, bisa kelihatan agak gelap, terang banget. Ini adalah perekaman menggunakan kamera depan dari iPhone SE dalam keadaan kurang cahaya, minim cahaya. Di sini saya lagi ada di luar rumah. Oke, ini cukup gelap di bagian luar. Lampu hampir tidak ada, hanya dari lampu sebelah rumah aja. Oke, bisa kelihatan kayak gini kurang lebih. Gelap banget. Nah, sekarang ada lampu nih di sebelah kiri. Set. Oke. Ini padahal cukup terang loh. Tapi ini hasilnya yang bisa didapatkan. Ini lampu dari depan rumah. Oke. Jadi gimana kira-kira kualitas dari si iPhone 7 jutaan yang datang ke Indonesia dengan jalur resmi, membawa garis desain iPhone 8 series dan juga punya chipset sengebut iPhone 11 series? Apakah akan jadi auto recommended untuk bisa diberikan kepada orang lain? Buat saya sih ini bisa banget untuk saya kasih tahu kepada user yang mengidamkan iPhone kecil dengan performa ngebut dan juga software update yang masih akan tetap bisa diberikan sampai 5 tahun ke depan. Itu aja dari Fahmi sekarang. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tetap dukung channel ini. Dan Fahmi ketemu lagi di video selanjutnya. Fahmi cabut. Bye.